Ya guys, kita membuka paket lagi ya guys. Ini barangnya ini terjangkau ya guys. Sering dianggap sepele ya guys, atau tidak penting ya guys. Padahal ini penting ya guys. Karena saya pernah mengalaminya sendiri ya guys. Kenapa saya bilang begitu? Nanti saya jelaskan ya guys. Oke, kita buka dulu tapi paketnya ya guys. Iya guys, kosong ya guys. Nah ini ya guys. Cuma dia ini nggak ada bungkusnya ya guys, nggak ada kopernya maksud saya ya guys ya. Tapi ya semoga berfungsi ya guys. Nah, kita coba itukan dulu ya guys. Kita lihat dulu bagian-bagian yang lain ya, sepertinya nggak ada yang pecah ya guys. Ya guys, ini saya jelaskan dulu ya. Ini kalau dalam bahasa kita daerah ya, ini namanya alat pengukur tekanan ban ya, manual atau analog ya guys. Atau kalau sering disebut dengan nama sebagai tire pressure gauge atau pressure gauge ban. Nah, kalau bahasa di dunia otomotifnya ya guys. Oke, ini untuk bahan-bahannya ya guys, ini terbuat dari plastik ABS ya, yang pastinya ini kualitas tinggi ya guys, pasti berkualitas ya. Cuma nggak tahu ini bagaimana mengecek yang berkualitas atau dengan yang tidak ya. Paling tidak ini untuk tekanan tinggi masalahnya ya guys, pasti yang berkualitas ya. Tekanan ban tinggi nggak ya? Ya begitulah guys. Yang penting ini terbuat dari plastik ABS ya guys. Yang lebih mahal pastinya ada ya guys. Biasanya ya terbuat dari logam kuningan, lapisan krom, besi steel ya guys. Ini yang saya ini ya yang murahan ya guys. Walaupun walaupun murah tapi penting ya guys. Lebih enak kita sebut terjangkau lah ya guys, intinya ya guys. Kalau ini bagian kaca ini terbuat dari akrilik ya, akrilik bening ya guys. Ini bagian untuk pentelnya ya guys. Nanti kita coba ya. Ini untuk cara kerja alat ini ya. Kita menekan tutup pentil ban ya. Nanti aliran udara bertekanan tinggi masuk ke dalam silinder sini ya guys. Udara mendorong mekanis ini ya, jarum ini ya guys. Itu biasanya berupa tabung burdon ya, berbentuk melengkung ya guys, atau pegas di dalam, atau pegas presisi di dalamnya ya guys, dalam ini ya guys. Sebagai penggerak jarum ya, yang didorong oleh udara ya. Dan juga ada gigi-gigi kecil ya
ya guys, atau gearnya ya guys, terhubung langsung ke jarum ya, biar jarumnya bisa menunjukkan indikatornya ya guys. Untuk pembacaan angkanya ini jarum akan berhenti ya guys. Di saat kita tekan ke ban, dia akan berhenti ya guys, sesuai dengan besar tekanan yang ada di dalam ban ya guys. Ini untuk jenis indikator yang tadi saya sudah jelaskan ya, analog ya guys. Ini satuan ukurnya ini menggunakan PSI ya guys, atau singkatan dari pounds per square inch. Kita sering sebut dengan PSI ya guys. Guys, skala PSI rentang dari 0 sampai 55 PSI ya. Ini alat ini sebenarnya ideal untuk ban motor, mobil pribadi dan sepeda biasa ya guys. Kalau untuk mobil truk atau mobil besar lainnya mungkin skalanya yang lebih besar lagi ya guys. Ini sekedar untuk pribadi ya guys. Kalau ini untuk tombol ini berfungsi sebagai mereset ya guys. Waktu kita tekan nanti tombol merah ini, tekan ke ban ini ya, ini akan lekat ya guys. Nah, untuk mereset kembali ke angka 0 ini kita harus tekan merah ini ya guys. Jadi anginnya keluar ya guys, seperti itu ya guys. Ini untuk tekanan ban motor ini. Kalau untuk jenis motor matic ya guys, jenis motor matic itu tergantung ya guys, kita untuk berboncengan atau sendiri ya guys. Ini kalau untuk motor matic, kalau untuk berboncengan ya guys, kalau untuk sendiri dulu ya guys. Untuk ban depannya itu 28 ya. Untuk belakangnya 29 ya kalau untuk sendiri ya guys. Kalau untuk berboncengan misalnya ya, kalau kita minimal 2 orang ya, itu ban depannya 33 ya. Salah ya guys, bukan seperti itu, terbalik. Kalau untuk ban depan untuk sendiri ya guys, itu 28. Kalau untuk ban belakang sendiri 33 ya guys, seperti itu. Nah, kalau untuk berboncengan ban depannya itu 29 ya guys. Kalau untuk ban belakangnya itu 36 ya untuk berboncengan ya guys. Ya, untuk motor matic ya guys. Kalau untuk motor bebek ya beda lagi ya guys. Kalau motor bebek itu untuk sendirinya 29 ya guys, ban depannya. Kalau ban belakangnya 31 ya guys untuk sendiri. Kalau ban depannya untuk berboncengan itu 30 ya guys. Kalau untuk sendiri kalau untuk ban belakang berboncengannya itu antara 33 dan 34 ya guys. Sebenarnya setiap motor itu beda-beda ya guys, mulai dari matic, bebek, dan motor besar ya. Ini kalau untuk motor sport ya guys, untuk ban depannya itu 30 ya guys, 30 PSI ya. Kalau belakangnya 34 atau 36 ya kalau untuk sendiri ya guys. Kalau untuk berboncengan ya 32. Untuk depannya 39 atau 41 berboncengan ya guys. Yang pastinya kalian pasti untuk berboncengan ya guys, karena kita tidak mungkin sendiri terus ya guys. Ini tipsnya ini kalau bisa menggunakan nitrogen ya guys, karena ya biar ban lebih dingin ya guys. Kalau untuk pemeriksaan juga diusahakan untuk dalam keadaan dingin ya guys, kalau untuk mengukur tekanannya guys. Karena dalam keadaan ban dingin atau dalam kendaraan belum digunakan ya guys, itu biasanya angkanya lebih akurat ya guys dalam pengukurannya guys. Karena saat ban panas, gesekan jalan, udara di dalam ban akan memuai dan membuat pembaca alat menjadi lebih tinggi dari aslinya ya guys. Jadi istilahnya itu kurang akurat ya guys. Produsen itu biasanya menempelkan stiker panduan tekanan dan standar ban ya guys, yang tertera pada swing arm atau lengan ayun di belakang atau di dalam bagasi
kaki motor matic Anda ya guys. Biasanya seperti itu ya. Biasanya ada itu standar untuk tekanan ban, atau di buku panduannya juga biasanya ada ya guys. Ini kenapa saya bilang penting ya guys, karena pengalaman saya dulu ya guys, ini nggak terlalu penting saya anggap ya guys. Jadi saya sewaktu mengompa ban itu kan sering pakai pompa manual ya guys. Jadi saya pencet-pencet saja ya guys, tapi saya nggak tahu itu ukurannya berapa ya guys. Jangan salah ya guys, ban yang tidak sesuai standar itu, atau ban yang anginnya kurang ideal itu, bisa mengakibatkan selain dari BBM boros, ya mesin berat ya guys. Karena pengalaman saya kemarin ya guys, akibat nggak memakai alat ini ya, apalagi kalau ban tubeless ya saya kemarin ya, jadi ban itu sedikit lemah ya guys. Jadi sewaktu kena posisi tidur ya, kepergok, jadi bagian sela-sela ban itu lepas ya guys, karena tekanannya kurang atau kurang ideal lah ya istilahnya tekanannya itu. Jadi lepas, jadi kempes ya ban ya guys, motor saya di tengah jalan. Nah makanya itu saya memutuskan membeli alat ini ya. Ya menurut kalian gimana ya guys? Penting tidak penting ya lah guys ya guys, tapi menurut saya penting ya, karena saya sudah pengalaman pribadi ya guys. Harganya pun ya terjangkau ya guys, nggak terlalu mahal ya. Ini kalau yang saya ini sih yang plastik ya guys, yang plastik ABS seperti ini saya belinya ini nggak sampai 25.000 ya guys. Oh ya guys, ini saya nggak di endorse ya guys, ini saya ingin berbagi pengalaman ya guys sama kalian ya guys. Oke, nanti kita tes ya guys, apakah ban standar, ban tekanan ban motor saya itu sesuai standar ideal apa tidak. Oleh karena saya belum menggunakan alat ini ya, kita coba ya. Lalu kita coba ukur ya guys. Ini saya terakhir saya memompa ban ini di tukang tampal ban ya, dia menggunakan alat ini juga ya guys, tapi sudah beberapa hari yang lalu ya guys. Kita lihat apakah masih ideal ya, atau tekanannya masih standar ya. Kita tekan seperti ini saja ya guys. Kita lihat, ini di bawah ideal ya guys. Harusnya tadi kalau untuk berboncengan ya, karena saya ini selalu berboncengan, jadi harusnya di 29 ya guys untuk ban depannya ya guys. Ini cara untuk resetnya, kita pencet tombol merah ini ya guys. Nah seperti itu ya guys. Kita coba tekan lagi ya guys. Oke sudah guys, kita lihat. Tetap ya guys di 21 ya guys, padahal harusnya di 29 ya guys kalau untuk tekanan ideal motor matic yang berboncengan ya guys. Nah ini berarti sudah kurang ideal ya guys menurut standarnya, padahal selama ini saya menggunakan sekedar untuk pencet-pencet seperti ini ya guys. Kalau untuk dipencet-pencet seperti ini sudah kencang ya guys. Tapi kalau menggunakan alat ini kurang ideal ya guys, tidak sesuai standarnya ya guys. Harusnya di 29 ya guys. Lalu kita coba pompa ya, kita sesuaikan dengan idealnya ya guys. Ternyata saya menggunakan ban ini selama ini tidak dalam ukuran ideal ya guys, padahal saya cuma sekedar mengandalkan pencet-pencet seperti ini saja ya guys, atau dipukul-pukul ya guys. Ternyata kurang ideal ya, atau tidak sesuai standar ya guys. Berarti selama ini saya menggunakan ban motor ini di bawah standar, di ukuran 20 ya guys, 20 21 ya guys. Karena kalau di
di angka 20 PSI itu sudah, kalau dipencet seperti manual ini sudah kencang ya guys. Padahal menurut standar atau yang idealnya itu di 29 ya guys untuk motor Matic ya guys, untuk ban depannya, untuk berboncengan ya guys. Karena ini bantu plus ya guys, apalagi saya menggunakan cairan itu ya guys. Maksud saya mau masukkan cairan ke dalam bantu plus ini ya guys. Itu harus tekanan ban itu harus kuat ya guys, atau standar lah istilahnya ya guys. Karena kalau tekanan ban itu tidak sesuai standar atau bannya lemah, itu cairan itu tidak berfungsi ya guys. Seperti itu. Jadi alat ini menurut saya penting ya guys. Sekalian harganya pun ya terjangkau ya guys. Kita coba ya, ini sudah saya reset lagi ya tadi. Oleh karena saya waktu penambahan anginnya saya tidak videokan ya guys, karena saya menggunakan pompa manual ya guys, bukan kompresor ya. Ini saya coba tekan lagi ya guys, ini sudah saya reset, saya cek. Bentar ya guys, kita cek lagi ya guys. Nah seperti ini ya guys, tadi oleh penekanannya kurang pas jadi terbacanya error. Nah sudah, nah ini 29 ya guys. Nah, seperti itu ya guys. Nah, sebenarnya kurang maju sedikit ya, tapi ya sedikit ya, ini bisa dikatakan standar lah ya guys. Tinggal kita tambah sedikit lagi aja nanti ya. Untuk bagian belakang juga sama ya, seperti itu ya guys, harus diukur juga ya guys. Oke, itulah penjelasan saya ya guys, semoga kalian paham dan mengerti ya. Terima kasih.